Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syifa Nur Rahmah min Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Saya Syifa Nur Rahmah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas C. Saya di sini akan mencoba menyampaikan atau memaparkan sedikit tentang materi kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, baik, langsung saja kita membahas poin yang pertama, yaitu kedudukan. Nah, sebelumnya apa sih maksud dari kedudukan itu sendiri? Nah, maksud dari kedudukan di sini yaitu status dari mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah. Sebelumnya, secara universal, bahasa Arab mempunyai 3 kedudukan, yaitu kedudukannya sebagai bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa asing. Nah, untuk di Indonesia sendiri, bahasa Arab berkedudukan sebagai mata pelajaran bahasa asing, bukan bahasa ibu, karena bukan merupakan bahasa nasional, bukan juga sebagai bahasa kedua, karena tidak dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, dan sehingga di Indonesia mata pelajaran bahasa Arab yaitu sebagai mata pelajaran bahasa asing, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahmud Kamil An-Naqo. Beliau mengemukakan bahwa maksud dari mata pelajaran atau pembelajaran bahasa asing di sini, bahasa Arab sama kedudukannya dengan mata pelajaran yang lain, yang mana tujuan dari pembelajaran tersebut, siswa dibekali sejumlah kompetensi berbahasa Arab untuk situasi atau kebutuhan tertentu. Nah, selain berkedudukan atau berstatuskan sebagai bahasa asing, bahasa Arab itu sendiri merupakan mata pelajaran wajib. Nah, di Indonesia terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran A yang bersifat wajib dan kelompok mata pelajaran B yaitu muatan lokal. Nah, karena bahasa Arab termasuk ke dalam kelompok A, yaitu mata pelajaran wajib, maka siswa diharuskan menguasai 4 kecakapan berbahasa Arab, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Adapun untuk muatan lokal tidak bersifat wajib dalam menguasai 4 keterampilan berbahasa, karena untuk muatan lokal hanya untuk mengetahui dan tidak dipelajari secara mendalam. Nah, itu sekitar kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di Indonesia sebagai mata pelajaran bahasa asing dan bersifat wajib. Nah, selanjutnya yaitu tentang poin kedua, tujuan. Nah, maksud dari tujuan di sini yaitu sebagai tolak ukur keberhasilan dari pembelajaran. Nah, adapun tujuan tersebut ada 3 poin. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan memahami, mengkaji, mengkontekstualisasi kutubus turats melalui penguasaan bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikal dalam bahasa Arab. Lalu tujuan yang kedua, poin yang kedua yaitu untuk mengembangkan kemampuan berbahasa atau berkomunikasi dalam berbahasa Arab dan menguasai 4 kecakapan berbahasa: istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Selanjutnya, poin ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya
mempelajari bahasa Arab untuk dijadikan sebagai alat pertama dalam belajar, terutama dalam mengkaji sumber ajaran Islam seperti kitab-kitab klasik atau kitab-kitab bahasa yang berbahasa Arab lainnya, terutama untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu berlanjut kepada poin yang ketiga, yaitu ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah. Nah, ruang lingkup itu sendiri wilayah yang dikaji atau wilayah yang akan dipelajari oleh siswa di madrasah aliyah, yaitu nahwu, shorof, dan ilmu balaghah yang dirincikan menjadi 3 poin. Yang pertama, bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikal dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua yaitu gramatikal ilmu. Poin yang pertama yaitu bentuk, makna, fungsi, dan susunan gramatikal ilmu nahwu dan shorof. Lalu yang kedua yaitu gramatikal ilmu nahwu dan shorof. Dan poin yang ketiga yaitu bentuk, makna, fungsi, dan susunan suatu kalimat atau teks dalam ilmu balaghah. Nah, itu sekitar ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab, mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang alokasi waktu. Nah, adapun alokasi waktu di madrasah aliyah untuk kelas 10 yaitu sekitar 4 jam pelajaran. Untuk kelas 11 yaitu 2 jam pelajaran, dan untuk kelas 12 juga 2 jam pelajaran. Nah, adapun untuk beban waktu itu sendiri untuk kelas 10 paling sedikit yaitu 18 minggu semester 1 dan 2, dan paling banyak yaitu 20 minggu, dan kebanyakan yaitu 18 minggu. Nah, untuk kelas 11 semester 1 dan 2 yaitu sama, paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu, tetapi biasanya digunakan 18 minggu. Lalu yang ketiga yaitu kelas 3 atau kelas 12 semester 1, paling sedikit 18 minggu dan paling banyak juga 20 minggu, tetapi lebih seringnya di Indonesia yaitu 18 minggu. Dan untuk kelas 3 semester 2 atau kelas 12 semester 2, karena akan banyak ujian, maka beban belajarnya yaitu hanya 14 minggu paling sedikit, dan paling banyak yaitu 16 minggu. Nah, mungkin hanya sekian materi kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup alokasi waktu dan beban mata pelajaran bahasa Arab di madrasah aliyah yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.